Halo guys, berjumpa kembali di Melaku Tax Academy. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai liquidity. Kalau dalam teorinya, liquidity merupakan kemampuan suatu aset untuk dijual secara cepat. Atau lebih mudahnya, liquidity merupakan eh, penggerak atau bahan bakar suatu market. Makanya tidak heran, semakin liquid suatu market, maka volatilitas atau pergerakan market tersebut akan semakin tinggi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa partisipan di dalam market itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah smart money atau big player, di mana trader yang memiliki dana besar seperti institusi-institusi besar dunia maupun bank-bank besar dunia. Dan yang kedua adalah retail trader, di mana trader yang memiliki dana relatif kecil seperti bank-bank kecil maupun kita semua yang memiliki dana-dana kecil. Kita sebut itu sebagai retail trader. Namun dalam smart money concept, kita mempelajari pola di mana para big player atau para smart money ini open posisi. Jadi kita mengikuti pola mereka untuk open posisi. Liquidity ada banyak jenisnya. Saya akan membedakannya menjadi tiga. Yang pertama ada yang namanya pattern liquidity, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan retail trader menggunakan metode chart pattern. Namun dalam smart money concept, chart pattern kita sebut sebagai liquidity, entah itu double bottom, kita sebut sebagai equal low, atau double top, kita sebut sebagai equal high. Rentan liquidity, ada support liquidity, percent liquidity, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua ada yang namanya session liquidity, di mana seperti yang kita ketahui bahwa dalam market itu terdapat tiga session, yaitu ASEAN session, London session, dan New York session atau US session. Nah, tiap session itu pun terdapat liquidity. Dan yang ketiga ada yang namanya previous day high, previous day low, maupun previous week high, week low, previous month low, month high. Jadi tiga itu yang menjadi bagian dari liquidity. Namun pada video kali ini saya akan fokus ke pattern liquidity, di mana liquidity tersebut yang lebih sering kita jumpai di dalam market. Oke, langsung saja kita praktekkan di dalam chart. Di sini market telah mengalami penurunan, dengan ditandai dengan adanya break of structure yang valid. Low ini berhasil strip inducement menjadi valid low, dan low ini atau valid low ini berhasil di break menjadi break of structure. Market downtrend. Namun pada pergerakan di sini ternyata market mengalami konsolidasi atau ranging. Dan pada area ranging ini atau pada area konsolidasi, kita menemukan terdapat equal low, di mana sumbu ini sejajar dengan sumbu yang ini. Kita bisa sebut ini sebagai equal low. Atau equal low itu bisa sejajar seperti ini, ya. Dia sejajar, ataupun yang kanan agak atas sedikit. Kita sebut ini sebagai equal low. Kalau posisinya di bawah, kalau ketika sumbu atas jajar pada dia ada atas, kita sebut sebagai equal high. Mau itu sejajar seperti ini ataupun ini rada bawah sedikit, kita sebut ini sebagai equal high. Di sini kita melihat terdapat equal low, dan di sini terdapat equal high. Seperti itu. Market mengalami konsolidasi, dan equal low ini telah di-sweep oleh candle ini. Oleh candle ini, ya, telah di-sweep. Kita bisa open posisi buy untuk counter trend pada tempo yang lebih kecil. Kita mencari konfirmasi entry di sini, entah itu flip, chop, ataupun mitigasi entry. Setelah
market eh, sweep area ini, area equal low ini. Di sini market last sweep equal low, terus mengalami kenaikan dan sweep equal high di sini, equal high, atau kita bisa sebutin juga sebagai resistance liquidity. Dan setelah sweep resistance liquidity, market ternyata menyentuh area valid high. Pertama masih sweep, terus mengalami penurunan, turun di sini. Ada demand, namun demand ini belum disentuh, yang berarti demand ini masih fresh, terus mengalami kenaikan dan memvalidasi chain of character ini menjadi valid chain of character karena market berhasil close body di atas sumbu ini ya. Setelah terjadi valid chain of character, kita melihat di sini terdapat split, ya, di mana candle high low-nya berhasil split, di mana candle high low-nya berhasil split di sini, dan high-nya di split kembali, ini menjadi inducement. Dan inducement ini telah diambil, inducement ini telah diambil, begini, menandakan bahwa high ini menjadi valid high. Ini menjadi valid high. Dan setelah kita menemukan valid high, kalau nanti marketnya berhasil close body di atas valid high ini, maka terjadi break of structure. Namun ternyata pada pergerakan ini, market belum berhasil break valid high, masih skip. Jadi kita harus menunggu market close body di atas ini untuk memvalidasi break of structure ini menjadi valid break of structure. Karena belum terjadi break of structure, kita bisa mencari open posisi buy. Open posisi buy di mana? Yang pertama, kalau pada materi sebelumnya, kalau kita menggunakan kalau kita mengidentifikasi di mana area high risk dan area high risk, kita bisa menggunakan Hibo untuk membantu. Ingat, hanya membantu. Membantu kita mengetahui di mana posisi area diskon premium dan area high risk-nya. Kita tarik Hibo dari valid low ke valid high, seperti ini. Di sini kita menemukan bahwa terdapat demand di area ekstrim yang masih fresh, di mana demand ini berhasil shoot liquidity candle sebelumnya, dan terdapat imbalance setelahnya. Maka ini menjadi extreme demand. Extreme demand, kita lihat di sini terdapat imbalance kecil di sini, ya, di area imbalance ini. Dan pada area high risk, kita menemukan terdapat candle ini yang shoot liquidity candle sebelumnya. Ini menjadi high risk demand. Ini menjadi high risk demand, dan kita bisa melihat bahwa untuk imbalance-nya ada di area ini. Kita juga melihat di sini terdapat candle yang shoot liquidity candle sebelumnya, ada di candle putih, merupakan candle dari bawahnya. Namun di candle hijau ini dia tidak bisa shoot liquidity candle sebelumnya di sini. Ya. Maka demand-nya aslinya ada di candle putih, karena candle putih yang berada di lebih bawah. Demand ada di sini. Namun kalau kalian mau refine, kalian bisa ambil candle yang terakhir sebelum market bergerak impulsif, ada di area ini, dan imbalance-nya ada di area ini. Untuk imbalance-nya seperti itu. Namun kenapa saya tidak ambil demand ini? Karena demand ini berpotensi adalah karena demand ini menjadi bagian dari liquidity, karena ini merupakan area inducement, di mana inducement ini berada di area ekstrim. Inducement ini berada di area ekstrim, atau kalau biasa sebut ini sebagai extreme
liquidity seperti itu. Ini jadi extreme liquidity. Dan kalau kita lihat pada pergerakan di sini terdapat trendline liquidity. Ya, kita bisa tarik ini. Jadi trendline liquidity. Trendline support liquidity. Trendline yang mana areanya menjadi support liquidity. Jadi para retail trader yang menggunakan technical chart pattern pasti akan open posisi buy ketika market berhasil menyentuh support trend line ini. Jadi kalau retail trader pasti akan open posisi buy ketika market menyentuh area ini, ya. Dan menaruh stop loss entah di bawah ini, seperti ini. Dan kita lihat, nah, di sini kita bisa melihat bahwa market mengambil stop loss atau menyentuh stop loss para retail trader yang open posisi buy di ketika menyentuh support trend line. Dan market juga mengambil stop loss para yang menggunakan smart money concept namun mengambil area high risk. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa PI yang high probability untuk take entry itu berada di area ekstrim. Oke, karena di sini terdapat trendline liquidity, maka saya tidak akan mengambil demand high risk ini karena berpotensi untuk ditembus juga. Makanya saya akan mengambil demand ekstrim di sini. Dimana demand ekstrim ini hit liquidity candle sebelumnya gitu. Terdapat proper imbalance meskipun kecil. Saya akan menunggu di sini untuk open posisi buy. Oke, lanjut. Ketika market telah shoot trendline liquidity ini, ada beberapa retail trader yang menggunakan technical breakout pullback pasti akan open posisi sell ketika market berhasil break support trend line ini. Katakanlah open posisi sell di sini dan menaruh stop loss di sini, ya, ataupun di atas ini. Seperti ini. Ini kita melihat bahwa market mengambil stop loss retail trader yang menggunakan breakout pullback. Sedangkan kita yang menggunakan smart money concept, kita akan fokus mencari open posisi buy. Karena kita sudah melihat bahwa tren mengalami kenaikan, ditandai dengan adanya change of character yang valid, maka kita akan buy follow trend ketika market menyentuh area demand, di mana kita di sini kita akan open posisi buy-nya di demand extreme di sini. Dan untuk target profit kita, untuk teman-teman yang masih bingung di mana kita menentukan take profit kita, yang pertama kita bisa menentukan take profit kita di liquidity terdekat, yang mana atau sumbu terdekat, di mana sumbu terdekatnya ada di sini pada candle ini, ya. Kita bisa take profit di sini ataupun di sumbu ini. Dan untuk take profit yang kedua, kita bisa menarikkan supply dan demand terdekat. Di mana marketnya uptrend, maka kita bisa ambil take profit di supply ini, di sini. Ini supply ketika market downtrend. Kita jadi area take profit kita, seperti itu. Atau kita bisa targetkan untuk take profit kita itu sampai next burst. Yang berarti next burstnya market harus break atau close body di atas sumbu ini. Seperti ini. Dan di sini market berhasil menyentuh area entry kita, terus bergerak impulsif naik menyentuh take profit.
dan memvalidasi eh, kualitas ini menjadi breakout factor karena market berhasil close body di atas sebelumnya. Kan di sini kita bisa menemukan valid low yang baru seperti itu. Oke guys, mungkin sampai sini dulu ya untuk pembahasan mengenai liquidity. Ini masih konsep dasar liquidity-nya, di mana pada video ini masih membahas mengenai yang umum-umum, yaitu atau yang sering kita jumpai dalam market, yaitu chart pattern. Di next video, saya akan membahas mengenai bagaimana kita mengidentifikasi session liquidity dan uh, previous day high, previous day low liquidity. Seperti itu. Ingat guys, kita harus bisa mengidentifikasi di mana letak liquidity. Jangan sampai kita menjadi bagian dari liquidity tersebut. Oke, sampai dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.